AC Milan buru kiper Fiorentina pasca cederanya Mike Maignan. AC Milan dilaporkan melirik penjaga gawang Fiorentina yaitu Pietro Terracciano menyusul cedera yang baru saja dialami oleh Mike Maignan. Saat membela timnas Prancis di ajang UEFA Nations League pekan lalu, Mike Maignan didiagnosa mengalami cedera betis saat bertanding menghadapi Austria. Pemeriksaan pun sudah dilakukan oleh tim medis Prancis dan hasilnya kiper berusia 27 tahun itu harus menepis sampai dengan akhir Oktober mendatang. Cedera yang dialami oleh Maignan membuat AC Milan langsung keteteran. Manajemen klub pun kemudian mencoret nama sang kiper dari daftar skuad di ajang Liga Champions dan memasukkan nama Cyprian Tatarusanu sebagai pengganti sementara. Milan sendiri saat ini memang masih memiliki dua kiper untuk menjadi deputi Maignan, yaitu Tatarusanu dan Antonio Mirante. Namun secara berurutan, kedua nama itu sudah tergolong uzur karena masing-masing telah berusia 37 dan 39 tahun. Atas dasar ini, Milan pun dilaporkan ingin mencari kiper pelapis baru dengan usia yang jauh lebih muda di bursa transfer Januari nanti. Melansir dari Calciomercato, Rada Rossoneri saat ini mengarah kepada penjaga gawang milik Fiorentina yaitu Pietro Terracciano. Kiper 32 tahun itu kebetulan tengah memasuki tahun terakhirnya bersama La Viola dan saat ini hanya berstatus penjaga gawang nomor 2 klub di belakang Pierluigi Gollini. Milan berharap bisa mendapatkan potongan harga dari Fiorentina di bursa transfer Januari nanti dan bisa menambahkan Terracciano sebagai amunisi baru untuk pelatih Stefano Pioli. Milan sengaja membidik Terracciano karena sang kiper kebetulan berpaspor Italia dan memenuhi kuota homegrown yang ditetapkan oleh UEFA bagi setiap kontestan Liga Champions. Jalan terjal yang harus ditempuh Marco Lazetic demi jadi striker masa depan AC Milan. Butuh waktu dan perjuangan yang tidak instan bagi Marco Lazetic untuk jadi striker masa depan klub Liga Italia Serie A AC Milan. Sebagai pemain berusia 18 tahun, Marco Lazetic masih punya jalan panjang yang terbentang di depan matanya. Terlebih lagi, ia baru saja merapat ke AC Milan dari Red Star Belgrade pada bulan Januari lalu. Medali Scudetto 2021-22 pun sudah sempat ia gondol meski tidak mencatatkan satupun penampilan di liga. Meski tercatat sebagai pemain di tim senior, pada kenyataannya Marco Lazetic hanya sesekali main bersama skuad asuhan Stefano Pioli. Ia sempat tampil di Coppa Italia pada bulan April lalu saat AC Milan berhadapan dengan Inter di leg kedua semifinal. Namun di Liga, pemain kelahiran Belgrade tersebut tidak kunjung mendapatkan kesempatan bermain. Paling banter, ia hanya diletakkan di bangku cadangan. Jadi untuk menggantikan Zlatan Ibrahimovic di skuad masa depan AC Milan, Marco Lazetic masih harus menempuh jalan panjang dan berliku bahkan juga berkerikil. Saat ini, ia masih menempuh masa belajar di AC Milan Primavera yang ditangani oleh Ignazio Abate dan sempat menjadi bagian tim U19 yang berpartisipasi di ajang UEFA Youth League. Lebih sering menghabiskan waktu bersama tim muda, tak ayal membuat masa depan Marco Lazetic jadi tanda tanya besar. Musim panas kemarin, ia kabarnya sempat akan dilego oleh AC Milan ke klub lain yang mungkin bisa memberi jaminan menit bermain yang lebih banyak. Hanya saja sang pemain memilih tinggal dan memperjuangkan apa yang ia miliki saat ini di AC Milan. Ia ingin terus berjuang keras di Milanello. Laman Calciomercato menyebut ada sejumlah klub yang konon meminati Marco Lazetic saat bursa transfer lalu seperti Spezia dan Cagliari. Setelah mengambil keputusan tersebut, tentu saja tidak semuanya berjalan mulus bagi Marco Lazetic. Terlepas dari kesetiaan yang ia sudah tunjukkan kepada AC Milan, ia masih belum mendapat kesempatan tampil bersama tim senior di laga-laga kompetitif termasuk di Liga Italia. Akan tetapi, setidaknya sudah ada sinyal-sinyal positif dari Stefano Pioli saat ia memasukkan nama Marco Lazetic ke daftar pemain melawan Napoli tempo hari.
Kata sepakat masih jauh, Paolo Maldini akui proses perpanjangan kontrak Rafael Leao sulit. Direktur Teknik AC Milan Paolo Maldini mengungkapkan bahwa kata sepakat soal perpanjangan kontrak dengan Rafael Leao masih jauh. Rafael Leao menjadi salah satu pemain penting AC Milan di bawah asuhan pelatih Stefano Pioli. Peran vital Rafael Leao di lini penyerangan i Rossoneri mampu menghasilkan gelar Liga Italia musim 2021-22 lalu. Di musim 2022-23 ini, performanya semakin menanjak baik di AC Milan maupun bersama timnas Portugal. Dengan performanya yang konsisten, Milan kini berusaha untuk mempertahankan Rafael Leao lebih lama lagi. Kontrak Leao saat ini masih aktif hingga Juni 2024 mendatang. Tetapi Milan ingin segera melakukan perpanjangan untuk menahannya pergi. Leao sendiri juga mengungkapkan dengan senang hati untuk bisa bertahan di San Siro, tetapi situasinya kini rumit. Pemain berusia 23 tahun ini dilaporkan meminta gaji sebesar 7 juta euro atau sekitar 102 miliar rupiah per musimnya. Namun, permasalahannya tidak terletak pada hal tersebut, melainkan kepada sengketa kontrak yang menimpanya. Paolo Maldini selaku Direktur Teknik Milan mengakui bahwa situasi perpanjangan kontrak Leao saat ini rumit. Ia menyebutkan bahwa perpanjangan kontrak dengan Leao masih jauh dari kata sepakat sebab berbagai hal. Leao memiliki situasi berbeda yang berasal dari transfernya ke Lille, ujar Paolo Maldini dikutip Bolasport.com dari Football Italia. Ini berdampak, lawan bicaranya sering berubah, tetapi Rafa berterima kasih kepada kami dan saya memperhitungkan apa yang dia katakan. Rafa memahami bahwa jalan untuk beberapa tahun ke depan harus di Milan. Terancam kehilangan Marco Asensio, Real Madrid ingin pulangkan si anak hilang. Real Madrid terancam kehilangan sosok Marco Asensio pada akhir musim 2022-23 ini. Rencananya, Real Madrid ingin memulangkan si anak hilang. Winger Real Madrid Marco Asensio memang tengah menjadi bahan perbincangan baru-baru ini. Marco Asensio dikabarkan mulai frustasi dengan waktunya di Real Madrid dan ingin segera pindah dari Santiago Bernabeu. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mulai menyingkirkan Asensio dari skuad utama asuhannya. Ancelotti lebih memilih untuk memasang Fede Valverde atau Rodrigo Goes di sektor sayap kanan lini serang Real Madrid. Dilansir dari Mundo Deportivo, Real Madrid dikabarkan ingin memulangkan si anak hilang Brahim Diaz. Brahim Diaz sendiri kini berada di AC Milan untuk menjalani masa peminjaman sejak musim 2020-21 lalu. Meski sempat mengantarkan AC Milan menjuarai Liga Italia pada musim 2021-22 lalu, posisi Brahim Diaz di skuad Rossoneri juga mulai terancam. Pasalnya kedatangan Charles De Ketelaere benar-benar bisa membuat posisi Diaz dari skuad utama AC Milan tergeser. Kondisi itu rencananya ingin dimanfaatkan oleh Real Madrid pada akhir musim 2022-23 ini. Los Blancos berencana memulangkan jebolan Akademi Manchester City itu dari AC Milan. Akan tetapi, AC Milan sendiri masih ingin mempertahankan Diaz dengan mengaktifkan opsi pembelian sebesar 22 juta euro atau sekitar 321 miliar rupiah. Real Madrid perlu benar-benar memutar otak mereka untuk bisa mendapatkan pengganti Asensio pada musim 2023-24 mendatang.